Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian, khususnya siswa kelas 7. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan materi dari mata pelajaran IPS, yaitu tentang interaksi sosial dan lembaga sosial, yaitu mengenai submateri interaksi sosial. Sebelum Ibu membahas materi, Ibu ingatkan dulu tentang protokol kesehatan 6M ya. M yang pertama yaitu memakai masker. Nah, Ibu tadinya memakai masker, hanya sekarang karena ingin menjelaskan materi supaya suaranya terdengar jelas, jadi maskernya Ibu lepas dulu. Kemudian yang kedua, M yang kedua yaitu mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir. M yang ketiga yaitu menjaga jarak. Jadi kalian ya, kalau ingin ngobrol dengan teman atau berdekatan dengan teman, atur jaraknya minimal 1 meter. M yang keempat yaitu menghindari kerumunan. Jadi jangan bergerombol ya. M yang kelima yaitu mengurangi mobilitas. Jadi artinya di sini contohnya kalian jangan terlalu sering bepergian atau jalan-jalan ya, dikurangi. M yang keenam yaitu melaksanakan vaksinasi. Nah, kalian sudah vaksinasi belum? Wajib ya vaksinasi itu untuk kesehatan kalian. Vaksinasi 1 dan vaksinasi 2 ya. Nah, anak-anak sekalian, baiklah Ibu mulai pembelajaran ini. Namun sebelumnya kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, Ibu lanjutkan ya. Materi tentang interaksi sosial. Namun sebelumnya Ibu bacakan dulu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran dari materi ini itu setelah mempelajari materi ini diharapkan siswa dapat 1. Menjelaskan pengertian interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Yang kedua, menjelaskan faktor terjadinya interaksi sosial. Apa saja penyebabnya sampai terjadi interaksi sosial. Yang ketiga yaitu menjelaskan syarat-syarat interaksi sosial. Nah, itu anak-anak ya, tujuan pembelajarannya yang ingin dicapai pada materi hari ini. Baiklah anak-anak, kita mulai saja materi hari ini tentang interaksi sosial. Anak-anakku, setiap manusia itu pasti memerlukan manusia lainnya ya, karena kita ini berhidup bersama-sama, maksudnya masih memerlukan orang lain. Dari kita dilahirkan sampai kita meninggal pun kita masih memerlukan bantuan orang lain. Nah, itulah sebabnya kita memerlukan adanya interaksi sosial. Apakah itu interaksi sosial? Nah, kita lihat anak-anak ya. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik. Jadi adanya reaksi atau adanya balasan, di mana hubungan timbal balik itu bisa antara individu dengan individu, satu orang dengan satu orang ya. Kalau individu itu satu orang. Bisa dengan individu dengan kelompok. Kalau kelompok itu lebih dari satu orang. Bisa juga antar kelompok. Nah, itu pengertian interaksi sosial. Contohnya seperti ini. Interaksi individu dengan individu. Nah, ini sebagai individu yang pertama ini seorang dokter. Ya. Individu yang kedua ini seorang pasien. Di sini anak kecil. Jadi seorang dokter ini sebagai individu. Nah, anak kecil ini juga sebagai individu. Nah, ini terjadi interaksi sosial.
saling timbal balik. Dokter menanyakan kepada anak kecil juga menjawab sambil tersenyum. Nah ini terjadi interaksi individu dengan individu, satu orang dengan satu orang. Sekarang contoh yang lainnya, Nana. Interaksi individu dengan kelompok. Nah di sini sebagai individu, ini ibu guru, ya ibu guru sedang melakukan interaksi sosial dengan siswanya, sedang kegiatan pembelajaran ya. Ibu guru sebagai individu dan siswa di sini sebagai kelompok karena lebih dari satu orang. Nah ini namanya interaksi sosial antara individu dengan kelompok. Nah, contoh yang ketiga, Nana, ini interaksi kelompok dengan kelompok. Contohnya ini sedang ada pertandingan sepak bola. Ini antara kesebelasan yang berkaos biru, ini kelompok A misalnya. Nah ini kemudian melawan kesebelasan yang berbaju merah. Nah, ini kelompok B. Jadi yang namanya kelompok, ingat ya, lebih dari satu orang. Ini sedang pertandingan sepak bola, ini ada 2 orang, berarti sudah namanya kelompok. Nah, satunya lagi yang berkaos merah, ini kelompok karena lebih dari satu orang. Nah ini namanya interaksi kelompok dengan kelompok. Jelas ya Nana? Itu interaksi sosial. Selanjutnya Nana, faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi proses interaksi sosial? Yang pertama, imitasi. Imitasi itu artinya mencontoh, meniru orang lain seperti itu. Misalnya ibu kalian sedang memasak, nah kalian itu mencontoh ibu kalian yang sedang memasak. Itu imitasi. Kemudian yang keduanya sugesti. Sugesti itu artinya mendapatkan pengaruh, ya, mendapatkan pengaruh atau kekuatan dari orang lain. Contohnya misalnya kalian nih banyak dokter kan di Cirebon, ya. Kalian itu cocoknya ke dokter itu, padahal banyak dokter di situ. Nah itu namanya sugesti, ya. Kemudian yang ketiganya identifikasi. Identifikasi itu identik, jadi ingin menyamai, ingin menyerupai. Misalnya kalian idola sepak bolanya Maradona. Nah, kalian itu ingin seperti Maradona, misalnya dari nomor punggungnya 10, kalian pakai kaosnya 10, nomor 10. Nah, itu contoh dari identifikasi, ingin sama. Kemudian yang keempat, simpati. Simpati itu perasaan ikut merasakan derita atau kesedihan orang lain. Misalnya di tempat tinggal kalian atau di desa yang lain sedang terjadi bencana alam, banjir. Nah, kalian punya rasa simpati, ikut merasakan kepedihan yang diderita atau yang dialami oleh teman kalian yang di daerah tersebut. Jadi rasa simpati kalian dituangkan dengan cara misalnya menyumbang, entah berupa pakaian bekas atau sembako dan sebagainya. Nah itu anak-anak faktor yang bisa mempengaruhi proses interaksi. Selanjutnya, syarat-syarat interaksi sosial. Sesuatu hal bisa dikatakan interaksi sosial kalau terjadi satu kontak sosial. Jadi ada kontak, ada pertemuan. Pertemuannya ini harus lebih dari satu orang. Kalau cuma satu orang saja itu bukan namanya kontak. Harus lebih dari satu orang. Bisa 2, bisa 3. Nah, kontaknya ini, bertemunya ini anak-anak, bisa secara langsung, bisa juga tidak langsung. Kalau secara langsung misalnya tatap muka, ya. Kalau secara tidak langsung dengan menggunakan alat, itu namanya kontak. Misalnya kalian ketemu dengan teman, menyapanya dengan cara senyum, nah itu namanya ada kontak. Kemudian
Syarat interaksi yang kedua yaitu komunikasi. Adanya proses penyampaian, adanya sesuatu yang disampaikan. Misalnya berupa pesan. Kalian misalnya menyampaikan sesuatu pesan, misalnya menanyakan alamat atau menanyakan nama. Nah, itu namanya terjadi komunikasi. Itu anak-anak ya, syarat-syarat interaksi sosial. Demikianlah anak-anak penjelasan dari Ibu tentang interaksi sosial. Nah, kesimpulannya, yang pertama, interaksi sosial itu hubungan timbal balik antara individu dengan individu, yang bisa juga individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Kemudian kesimpulan yang kedua, ada 4 faktor yang mempengaruhi proses interaksi sosial. 1. Imitasi artinya meniru. 2. Itu sugesti, ada kemampuan untuk mempengaruhi atau pengaruh dari orang lain. Yang ketiga yaitu identifikasi. Identifikasi itu artinya ingin sama atau mirip dengan orang lain. Yang keempat yaitu simpati. Simpati itu perasaan ikut merasakan kebahagiaan atau kepedihan yang diderita orang lain. Kemudian yang terakhir, syarat-syarat interaksi sosial. Syarat-syarat interaksi sosial itu harus ada kontak sosial, harus bertemu ya. Bertemunya bisa menggunakan alat ataupun tanpa menggunakan alat. Kemudian yang keduanya, syaratnya yaitu adanya komunikasi. Adanya sesuatu yang disampaikan berupa pesan atau hal-hal lainnya. Ya, demikianlah anak-anak kesimpulannya. Nanti ada evaluasi yang harus kalian kerjakan. Ibu sudah kirim linknya, kalian bisa lihat atau buka di Google Formulir. Terima kasih anak-anak. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.